Anjing kecil menggoyangkan ekornya merayakan menangkap mangsanya. Namun tiba-tiba melihat singa di depan. Anjing kecil tidak takut malah merasa burung ayam di mulutnya tidak enak. Setelah meletakkan mangsanya, malah berlari ke arah singa seperti bunuh diri. Singa betina terkejut melihat adegan ini. Sebentar tidak bisa membedakan siapa yang sebenarnya mangsa. Bahkan terkejut sampai memberikan tendangan keras pada anjing kecil. Namun anjing kecil tidak mau pergi, malah berlari ke arahnya lagi. Singa betina mengira anjing kecil sedang menantang. Tendangan keras lain langsung mengembalikannya. Namun anjing kecil tetap melihat ke belakang saat pergi. Seolah-olah memberitahu singa betina untuk tetap di tempat dan jangan bergerak. Akhirnya anjing kecil berani berlari cepat ke arah gunung. Hanya sebentar kemudian kembali lagi. Namun kali ini mulutnya membawa seekor singa kecil. Ternyata ia ingin mencari pengasuh untuk singa kecil itu. Untungnya, singa betina masih berada di tempatnya dan tidak pergi. Namun, tiba-tiba pada saat itu, di langit, tiba-tiba muncul sebuah pesawat terbang. Suara gemuruh besar membuat singa betina langsung ketakutan. Anjing juga sedang bersiap-siap untuk bersembunyi. Namun, tiba-tiba menyadari bahwa pemiliknya ada di pesawat. Ia baru saja ingin berlari keluar tapi tiba-tiba terhenti. Merasa rindu yang kuat menariknya kembali. Karena ia masih memiliki sekelompok singa kecil seperti itu perlu dijaga. Melihat ekspresi cemas pemiliknya di pesawat, anjing itu hanya bisa memendam perasaannya. Menekan tubuhnya agar tidak ditemukan. Saat pemiliknya perlahan menghilang dari pandangannya, mata anjing itu dipenuhi air mata kesedihan. Tak seorang pun tahu apa yang dialami anjing ini beberapa hari terakhir. Benji adalah anjing terkenal yang dikenal oleh banyak orang. Namun karena hujan deras, ia tersesat dari tuannya. Tuan berhasil diselamatkan ke pantai. Namun ia terbawa ombak ke sebuah pulau kecil. Tidak disangka, di hari pertama di pulau, ia menyaksikan seekor singa betina dengan mata kepala sendiri tewas di bawah tembakan pemburu. Kejadian tak terduga, tidak lama kemudian, ia menemukan sekelompok singa kecil. Kemungkinan besar anak-anak singa itu adalah dari singa betina tadi. Melihat mereka panik dan bingung. Tanpa mereka tahu, ibu mereka telah mati tragis oleh tembakan pemburu. Bintang hati terharu dan meneteskan air mata. Memutuskan untuk tinggal dan menjadi ibu bagi mereka. Namun menjadi ibu tidak semudah itu. Singa kecil terus mencari susu di pangkuan Bintang. Namun tidak mendapatkan apa-apa. Karena ia hanyalah seekor jantan. Singa kecil menangis lapar. Bintang akhirnya memberi mereka buah-buahan. Namun anak-anak singa itu hanya mau makan daging. Dia sama sekali tidak peduli dengan buah-buahan di tanah. Banji merasa sangat tidak berdaya. Namun pada saat itu, seekor kelinci gemuk tiba-tiba melompat ke depan wajahnya. Mereka semua langsung bersemangat. Kelinci sepertinya merasakan bahaya dan langsung berlari terhadap makanan yang dihadapkan ke wajahnya. Berdasarkan prinsip, tidak mengambil berarti kehilangan. Banji dengan cepat mengejar kelinci itu. Tidak butuh waktu lama, kelinci dengan keunggulan kecepatan bersembunyi di balik batu. Namun hidung anjing juga tidak main-main. Mengikuti bau, Banji segera menemukan tempat persembunyian kelinci. Kemudian mendekat langkah demi langkah. Kelinci terpojok dan sangat ketakutan tanpa tempat untuk melarikan diri. Melihat ekspresi kasihan yang lucu, Banji menjadi luluh lagi. Ia mendekat dan menjilati kepala kelinci untuk menenangkan. Kemudian berbalik dan pergi. Banji tidak ingin mengorbankan hewan kecil yang tidak bersalah. Datang untuk memberi makan 4 anak angkat. Masalah makanan harus selalu diatasi. Tanpa disadari, ia menyelinap masuk ke rumah pemburu. Seketika melihat ayam panggang yang sedang mengalir minyak di halaman. Hal ini mematikan bagi Banji yang sudah berhari-hari tidak makan. Namun, sang pemburu keluar pada saat itu, membawa pergi ayam liar yang sudah matang. Banji terlihat kecewa setelah melihatnya. Namun, tiba-tiba ia menemukan kebahagiaan tak terduga. Di atasnya ternyata masih ada 2 ayam liar yang belum diolah. Begitulah, dengan lancar, ia menarik turun 1 ekor dari tali. Dengan tergesa-gesa, ia kembali ke rumah, memberikannya kepada 4 anak angkat. Sedangkan ia hanya makan sedikit buah liar untuk mengganjal perut. Ketika malam tiba, suhu turun tajam. Banji kedinginan sampai seluruh tubuhnya gemetar. Namun ia tetap bertahan di luar gua, melindungi 4 anak bulunya. Keesokan harinya, Banji yang tidak tega berburu kembali menyelinap ke rumah pemburu. Namun kali ini tidak begitu beruntung. Ia ditangkap oleh pemburu yang bersiap-siap dengan baik. Ia diikat dan disiapkan untuk dilatih menjadi anjing pemburu. Setelah pemburu pergi, Banji mulai berjuang mati-matian. Namun sayangnya tali terlalu kuat. Ia tidak punya pilihan. Yang lebih buruk lagi, sebuah serigala hitam mulai mengintainya dari belakang. Untungnya Banji merasakan kehadiran serigala hitam. Ia mulai berlari ke arah rumah. Suara itu juga membuat pemburu terkejut. Serigala hitam melarikan diri setelah melihat situasi. Namun Banji tahu bahwa serigala hitam pasti akan kembali. Maka ia mengelilingi api unggun. Tidak lama kemudian, serigala hitam datang seperti yang diharapkan. Namun Banji pura-pura tidak melihat dan berbaring untuk istirahat. Hanya menunggu serigala hitam menyerang.
Ia kemudian bangkit dengan cepat. Api unggun yang dikelilingi tiba-tiba roboh dan bersuara. Pemburu mendengar suara dan mengambil senapan berburu untuk mengejarnya. Sayangnya, dia masih ketinggalan satu langkah. Biarkan serigala hitam itu melarikan diri. Dia hanya bisa menembak ke udara sebagai peringatan. Melihat Banji begitu cerdas, pemburu semakin menyukainya. Maka dia pun melepaskan tali itu untuknya. Memperlakukan Banji seperti teman sendiri. Bahkan menggendongnya ke dekat tumpukan kayu bakar. Meminta Banji menjaga ayam hutan terakhir ini. Namun belum sempat menjaganya satu detik pun. Banji malah mencuri ayam hutan itu sendiri. Tidak ada pilihan, di rumah masih ada 4 anak laki-laki yang menunggunya. Pemburu hanya bisa tersenyum getir menghadapi hal ini. Saat sedang senang-senangnya menuju rumah, tiba-tiba melihat seekor singa betina di depan. Dan anak-anaknya ada di dekatnya. Ini berarti singa betina pasti memiliki susu. Banji semakin bahagia melihat ini. Menemukan pengasuh untuk 4 anak laki-laki itu adalah yang terbaik. Namun dia lupa bahwa dia hanyalah seekor anjing. Teriakan itu tidak hanya tidak menarik perhatian singa betina, tetapi juga membuatnya kesal dan memukulnya beberapa kali. Akhirnya, ia harus mengubah strateginya. Ia membawa seekor singa kecil dan berlari menuju singa betina. Setelah melewati berbagai rintangan, ia akhirnya tiba. Beruntungnya, singa betina belum pergi. Namun, tiba-tiba, sebuah helikopter tiba-tiba muncul di udara. Dengan hati-hati, singa betina membawa anaknya dan segera pergi. Banji yang bingung sedang berencana membawa anak angkatnya pulang. Namun tiba-tiba ia menyadari bahwa pemiliknya ada di pesawat. Ia secara refleks ingin mengenali. Namun kemudian ia menyadari sesuatu dan berhenti. Banji menoleh ke arah lain. Ia melihat anak angkatnya sedang menatapnya dengan penuh harap. Dengan tidak punya pilihan, ia harus bersembunyi bersama anak angkatnya. Ia melihat pemiliknya yang sedang mencarinya dengan gelisah menjauh. Mata Bangi penuh dengan air mata yang penuh rasa kehilangan. Tapi ia tahu bahwa sekarang belum bisa pulang. Jika sudah bertanggung jawab, harus bertanggung jawab sepenuhnya. Bangi memutuskan untuk membawa anak-anak singa mencari induk singa. Semua orang sangat patuh, mengikuti di belakangnya dengan tertib. Namun tidak lama kemudian, anak singa mulai kehilangan kesabaran dan mulai bermain. Tanpa disadari, serigala hitam selalu mengawasi mereka dari kejauhan. Mereka bertemu dengan beruang coklat yang besar di jalan. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Bangi membawa anak-anaknya bersembunyi di semak-semak. Namun salah satu anak singa yang nakal suka membuat masalah. Ia mendekati beruang coklat. Bahkan mulai mengancam beruang dengan menggeram dan mengibaskan cakarnya. Ketika beruang marah, anak singa itu langsung berlari kembali ke semak-semak. Akhirnya, ia harus meminta bantuan dari ayah angkatnya untuk membersihkannya. Melihat beruang semakin mendekat, Banji dengan cepat mengelilingi belakangnya. Kemudian dia mulai menggonggong dengan liar ke arahnya. Beruang coklat belum pernah dihina seperti ini. Dalam sekejap beruang itu mengejar Banji. Namun beruang coklat yang besar segera menjadi bingung. Mulai berguling-guling di tanah dan berpura-pura nakal. Tidak disangka, saat Banji hendak pulang, dia bertemu dengan serigala hitam lagi. Serigala dan anjing mulai saling mengejar. Untuk menghindari masalah ini, Banji kembali ke wilayah beruang coklat. Menghadapi provokasi bertubi-tubi, beruang coklat yang sudah kesal menjadi marah. Melompat marah ke arah serigala hitam. Banji menggunakan kecerdasan dan keberanian untuk menyelesaikan krisis ini. Saat dia bersiap untuk kembali mencari singa kecil, dia secara tak terduga bertemu dengan singa betina. Dia hendak mengejarnya. Namun pada saat itu, sebuah helikopter terbang melintas. Sang singa betina terkejut dan lari tergesa-gesa. Untungnya, anak singa berada di dekatnya. Namun, Bangi tidak punya waktu untuk mengurus mereka saat itu. Bangi mengejar ke arah tempat singa betina melarikan diri. Berhasil menemukan singa betina dan memastikan posisinya. Namun ketika Bangi kembali ke tepi sungai, ia melihat anak singa terjebak di atas batu dan tidak berani mendekat. Ia tidak membantu seperti sebelumnya, malah memberikan semangat kepada anak singa di seberang, agar mereka mencari jalan sendiri untuk datang. Karena memanjakan mereka terlalu berlebihan justru akan merugikan mereka. Terlihat anak singa pertama yang berani turun ke air. Meskipun hampir beberapa kali hampir terseret arus air yang deras, namun akhirnya berhasil mencapai tepi. Anak singa kedua juga segera mengikutinya. Dua anak singa di belakang juga menjadi berani. Berjalan goyah melintasi sungai. Keempat anak singa berhasil sampai di tepi sungai. Namun ketika mereka melintasi semak-semak, helikopter itu datang terbang lagi dan mendarat dengan sempurna di depan Bangi. Melihat tuannya turun dari pesawat, terus-menerus memanggil namanya. Bangi sangat ingin mendekat dan mengenalinya. Tapi kemudian dia berbalik dan melihat ke arah singa-singa kecil. Dia tahu saat itu anak-anak singa membutuhkannya lebih. Akhirnya, dia melihat tuannya naik ke helikopter. Mungkin ini adalah kali terakhir tuannya datang mencarinya di sini. Namun Bangi tetap melewatkan kesempatan ini. Dia hanya bisa menatap saat tuannya pergi lagi. Namun sebelum Bangi bisa merasa sedih, seekor elang tiba-tiba melayang di udara. Sebelum Bangi bisa bereaksi, elang langsung menyambar dan membawa pergi seekor singa kecil.
lalu terbang ke arah hutan. Bangi ingin mengejarnya tapi hatinya kuat namun fisiknya lemah. Dia hanya bisa menatap dengan tangan terikat saat anak angkatnya dibawa pergi. 4 bersaudara yang semula baik-baik sekarang hanya tinggal 3. Banji menyadari dengan jelas bahwa kekuatannya sama sekali tidak bisa melindungi mereka. Maka ia kembali menemui singa betina. Kali ini Banji sengaja mendekat dan memprovokasi. Tak disangka, singa betina yang marah mengejarnya. Tapi saat Banji melintasi semak-semak, tiba-tiba tergelincir. Ternyata di bawahnya adalah tebing curam. Beruntung Banji berhasil menahan diri di tebing. Namun angin kencang membuatnya sulit untuk bangkit. Kaki-kakinya hampir tak kuat lagi. Akhirnya, dengan usaha terakhir, ia berhasil merangkak naik. Melihat tebing curam hampir 100 meter, ia bersyukur selamat. Agar tidak melewatkan singa betina lagi, Banji memasang rintangan di salah satu jalannya. Saat ia kembali untuk membawa anak singa pergi, tiba-tiba ia menyadari, serigala hitam yang tak kenal menyerah berada di dekat anak singa. Demi melindungi anak-anak kecil itu, bangkit berani, Bangi menyerang serigala hitam. Saat mereka bertarung, anak-anak kecil itu bersembunyi di bawah celah batu. Serigala hitam tidak bisa masuk ke tempat sempit ini. Tidak disangka, Bangi datang lagi. Bangi melompat dan menggigit serigala hitam dengan ganas. Serigala hitam marah dan mengejar Bangi. Hampir saja dikejar oleh serigala hitam. Bangi menghindari serangan dengan gesit, berhasil menghindari bahaya dan berlari ke puncak gunung. Bangi tiba di tempat yang hampir membuatnya mati, kemudian bersembunyi di semak-semak. Serigala hitam melompat gagah. Namun, setelah menyelesaikan masalah ini, Bangi membawa keluar singa-singa kecil itu. Sekarang ia harus memimpin mereka mendaki gunung di depannya. Harus sampai ke puncak sebelum singa betina pergi. Namun lereng gunung ini sangat curam. Bangi masih memegang seekor singa kecil di mulutnya. Ini tanpa ragu merupakan tantangan baginya. 2 anak singa yang tersisa ingin naik sendiri. Namun gunung yang hampir vertikal ini terlalu sulit bagi mereka. Tidak jelas berapa lama Bangi berhasil membawa 1 ekor ke atas. Namun ia tidak punya waktu untuk istirahat. Harus turun dari puncak gunung lagi untuk mengambil 2 singa lainnya. Hingga akhirnya Bangi hampir tidak bisa berjalan. Baru berhasil membawa 3 singa ke atas. Bangi pun terjatuh lelah di tanah. Anak-anak singa mendekat dan menjilati Bangi dengan lembut. Mereka semua mengerti pengorbanan sang ayah anjing. Untungnya usaha Bangi tidak sia-sia. Singa betina datang ke puncak seperti yang diantisipasi Bangi. Singa itu segera mengenali Bangi yang membuatnya kesal. Melihat singa kecil di sebelah bintang, sang singa betina baru menyadari. Ternyata ia ingin merawat anak-anak kecil ini sendiri. Namun sang singa betina tampaknya enggan pergi begitu saja. Namun setengah jalan, ia ragu lagi. Seekor anjing dari ras yang berbeda dapat merawat singa kecil begitu lama. Sebagai sesama mereka, bagaimana ia bisa menolak? Maka sang singa betina mendekat lagi. 1 anjing, 1 singa, saling menatap. Kali ini, keduanya tidak mengeluarkan suara. Anjing hanya mengangguk. Menyelesaikan upacara serah terima ini, sang singa betina mendekati anak-anak kecil. Mulai menjilati tubuh mereka. Membiarkan singa kecil mencari susu di bawahnya. Ini berarti sang singa betina telah menerima mereka. Bintang juga bisa pergi dengan tenang. Ia melihat ke belakang dengan rasa tidak rela. Para singa kecil sepertinya merasakan sesuatu. Mereka mengangkat kepala. Mata mereka basah menatap Bangi. Berpamitan dengan lembut. Bangi akhirnya merasa lega. Pergi dengan perasaan tidak rela. Namun pulau terlalu besar. Kemana lagi anjing peliharaan ini bisa pergi? Akhirnya sampai di tebing. Diam-diam menunggu takdir. Kemudian, sebuah helikopter melayang perlahan. Sama seperti Bangi. Seperti tidak pernah meninggalkan singa kecil sejak awal hingga akhir. Pemiliknya juga tidak pernah meninggalkannya. Banji diselamatkan.